Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahtiar Radiansah dari STKIP PGRI Bangkalan, Prodi Pendidikan Olahraga, dengan nomor NIM 20477111008. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang tes dan penilaian hasil belajar gerak siswa, mata kuliah belajar dan gerak. Di sini saya akan melanjutkan mengenai yang step pertama yakni tentang persiapan. Nah, persiapan yang harus dilakukan oleh guru PJOK ataupun guru olahraga, pendidikan olahraga, yang pertama yakni memahami KI dan KD dalam materi terkait. Yang dimaksud dengan KI yaitu kompetensi inti dan KD kompetensi dasar. Nah, hal ini dapat dilihat dari standar isi kurikulumnya. Nah, untuk saat ini kurikulum yang digunakan yakni kurikulum 2013. Mungkin jika ada kurikulum baru menyesuaikan dengan KI dan KD-nya dari kurikulum tersebut. Lalu yang kedua yaitu memperhatikan kompetensi setiap peserta didik. Nah, hal ini yang dimaksud yaitu setiap peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda dalam belajar mengajar, dalam sesi belajar mengajar, sehingga dalam menentukan instrumen tes tentunya kita harus menyesuaikan dengan kemampuan siswa. Maka dari itu kita harus mengetahui mengetahui kemampuan siswa agar kita mengetahui bagaimana rata-rata kemampuan siswa dalam kemampuan siswa dari keseluruhannya, seperti itu. Nah, terus yang ketiga, memperhatikan sarana dan prasarana yang dimiliki. Maksudnya yakni guru PJOK atau guru pendidikan jasmani ataupun guru olahraga juga harus mengetahui sarana dan prasarana. Hal ini agar dapat proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar. Nah, maka dari itu guru PJOK juga harus mengetahui sarana prasarana yang dimiliki sekolah agar belajar mengajar pendidikan olahraga dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu menentukan instrumen yang tepat untuk digunakan. Nah, maksudnya yaitu untuk mengukur cara belajar bagi siswa. Nah, selanjutnya ini saya akan menampilkan beberapa KI dan KD yang saya dapati seperti ini. Ini saya ambil dari sekolah SMPN Negeri 2 Balapulang dengan mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Kelas 7 semester 1, materi pokok yaitu permainan bola voli. Alokasi waktu ya dua pertemuan. Nah, di sini ada jelas ada kompetensi intinya yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya,
seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, ini mencoba mengelola dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai dan merangkai, memodifikasi dan membuat. Dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lainnya sesuai dengan sudut pandang teori. Nah, di sini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, untuk KI-nya untuk KI-nya 3 dan 4. Untuk kompetensi dasarnya yakni 3.1, memahami gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar, sederhana ataupun tradisional. Indikator pencapaian kompetensinya 3.1.1 menjelaskan konsep gerak dasar passing bawah dalam permainan bola voli. 3.1.2 yaitu menjelaskan konsep gerak dasar servis bawah dalam permainan bola voli. 3.1.3 yaitu menjelaskan cara melakukan gerak spesifik passing bawah. 3.1.4 menjelaskan cara melakukan gerak spesifik servis bawah. Selanjutnya yakni kompetensi dasarnya yang 4.1, mempraktekkan gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar, sederhana ataupun tradisional. Yang 4.1.1 melakukan gerak spesifik passing bawah dan servis bawah dalam permainan bola voli. 4.1.2 yakni menggunakan gerak spesifik passing bawah dan servis bawah dalam permainan bola voli, sikap awal, pelaksanaan dan sikap akhir. Nah, di sini ada nilai karakter, yaitu nilai religius, disiplin, dan tanggung jawab. Nah, poin ketiga yaitu tujuan pelaksanaan. Nah, di pertemuan pertama melalui rangkaian proses pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan konsep gerak dasarnya, menjelaskan konsep gerak dasar servis passing bawah, servis bawah, lalu gerak spesifik passing bawah, gerak spesifik servis bawah. Selanjutnya yakni melakukan gerak dasar passing bawah permainan bola voli dengan koordinasi yang baik dan benar. Melakukan gerak dasar servis bawah permainan bola voli dengan koordinasi yang baik dan benar. Melakukan sikap religius dan disiplin dan tanggung jawab. Nah, di sini ada juga pertemuan keduanya. Kita lanjut di materi pembelajarannya. Materi pembelajarannya di sini sudah jelas, ada latihan teknik dasar passing bawah. Teknik dasar passing bawah digunakan untuk mengoper bola dan menerima bola maupun mengambil bola yang datangnya rendah dengan cara kedua tangan lurus dan dirapatkan dengan mengaitkan pada telapak tangan atau puger. Perkenaan bola pada lengan bawah antara siku dan pergelangan. Ayunan lengan dari bawah ke atas dan sampai saat perkenaan bola disesuaikan dengan arah bola yang diinginkan. Selanjutnya kaki agak direntangkan, berat badan dipasatkan pada ujung, maka telapak kaki lutut agak dibengkokkan untuk menambah dengan dorong. Selanjutnya yang terakhir, posisi badan tidak membungkuk. Nah, ini gambarnya untuk passing bawah, dan ini untuk servis atas. Penjelasannya servis tangan bawah adalah servis yang sangat sederhana dan diajarkan
terutama untuk pemain pemula, seperti itu. Nah, untuk servis bawah, permainan bola voli berikut ini. Yang pertama, berdiri dengan kaki kiri dan di depan, kaki kanan di belakang. Bola dipegang oleh tangan kiri. Yang kedua, yang B, yang C, yakni kemudian lambungkan bola setinggi bahu. Yang D, lalu pada saat bersamaan lengan kanan diayunkan ke belakang. Yang keempat yaitu lalu pada saat yang bersamaan lengan kanan diayunkan ke belakang. Seterusnya pukulan bola dengan tangan kanan. Yang E, perkenaan bola tepat pada tangan atas pangkal ibu jari. Yang F, pukulan dilakukan dengan tangan dalam keadaan menggepal atau menghadap ke dalam. Ini gambarnya. Yang di atas gambarnya. Ada materi pembelajaran remedial, ada pembelajaran pengayaan. Nah, di sini tuh remedial, pelajaran yang diulang jika siswa maupun siswi kurang dalam mempraktekannya ataupun menjelaskan tentang konsep yang telah dipelajari oleh guru PJOK. Metode pembelajaran juga ada media dan bahan pembelajaran, yaitu lapangan, bola voli, net atau jaring, fluid, laptop, video permainan bola voli, gambar passing bawah, servis bawah, lembaran kerja siswa, model dan corners. Sumber belajar juga di sini juga ada sumbernya juga dari beberapa sumber, ada deskripsi untuk durasi waktunya. Nah, selanjutnya di sini adalah tabel penilaiannya. Ada tabel penilaiannya. Jadi di sini saya ambil untuk tiga materi, yaitu passing, service, smash. Nah, untuk nilainya, nilai proses, nilai produk dan nilai akhir. Nah, untuk skor maksimalnya 12. Untuk dalam penilaian prosesnya, yaitu jumlah skor yang diperoleh per jumlah skor yang maksimal dikali 100%. Nah, penilaian produk, presentasi dan tekniknya, passing bawah dan passing atas, bola dilambungkan sendiri pada tester atau siswa selama 30 detik. Nah, di sini ada juga penilaiannya, putra, putri, kriteria pengkoraan dan klasifikasi nilai. Jadi 30, lebih dari 30 untuk putra yang maksimal, yang putri lebih dari 25 kali. Terus kriteria pengkoraannya juga 100%, 90, 80, 70%. Klarifikasinya sangat baik, cukup, kurang, dan kurang baik. Untuk yang lainnya juga bisa dibaca sesuai dengan materi yang sesuai dengan prosedur penilaian yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu untuk pelaksanaan. Nah, untuk yang pelaksanaan ini ada 4. Yang pertama yaitu jelaskan secara seksama teknis pelaksanaan tes dan penilaian hasil belajar. Nah, ini maksudnya dilakukan agar siswa paham dengan teknis pelaksanaan dan penilaian hasil belajar dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Yang kedua, pastikan keadaan sekitar lingkungan pelaksanaan tes aman. Yang dimaksud yaitu tidak adanya bahaya yang mengancam siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, laksanaan tes dan penilaian hasil belajar sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan. Guru penjas harus menjelaskan tahapan pembelajaran dari awal sampai akhir
agar siswa tersebut dapat memahami tentang apa yang akan mereka lakukan, apa yang mereka praktekkan, dan apa yang mereka sampaikan. Lalu yang keempat ya, beri skor atau penilaian sesuai dengan norma yang telah ditentukan. Nah, hal ini sebagai bentukan penilaian harus sesuai dengan norma yang telah ditentukan, ada dari penilaian yang seperti yang sebelumnya. Untuk pelaporan hasil penilaiannya ada 3, yaitu penilaian diberikan secara objektif, yakni sesuai dengan hasil apapun yang ditunjukkan oleh siswa, kompetensi gerak apa yang telah dilakukan oleh siswa harus secara objektif diberikan. Yang kedua yakni penilaian harus didokumentasikan dengan rapi dan mudah dibaca. Nah, hal ini sebagai pelaporan bahwa hasil yang sudah dilakukan siswa harus didokumentasikan dengan rapi dan mudah dibaca agar dapat mudah dipahami. Yang ketiga yakni umpan balik atas hasil yang telah dicapai siswa harus dilakukan. Nah, yang dimaksud yakni untuk siswa yang memiliki di bawah rata-rata ataupun nilainya di bawah rata-rata kurang baik, perlunya adanya pendekatan secara baik ataupun penyampaian secara baik dari guru PJOK atau guru olahraga agar siswa lebih semangat dengan memberikan motivasi, memberikan pendekatan, memberikan evaluasi apa yang menjadi permasalahannya, apa yang membuat susah, agar siswa itu termotivasi untuk bangkit lagi dalam kegiatan pembelajaran. Lalu untuk siswa yang telah mencapai hasil yang maksimal, hasil yang baik, perlunya juga dibimbing agar tetap terus mendapatkan nilai yang mempertahankan nilai yang sesuai dengan kemampuannya. Mungkin hanya itu saja yang ingin saya sampaikan dari presentasi saya. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman dan juga buat para pejuang olahraga, guru PJOK. Mungkin hanya itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, di sini juga saya akan menyampaikan video pembelajaran ataupun penilaian tentang materi PJOK yang dilakukan oleh siswa. Ini dilakukan oleh siswa. Nah, ini passing bawah yang dilakukan oleh siswa di salah satu sekolah dasar. Passing bawah, passing atas, lalu passing bawah, passing bawah. Nyontek, kerjaan sendiri. Dan ini anak-anak waktu dalam pelaksanaan untuk mengisi materi. Anak-anak dalam menjalankan materi. Mungkin aja itu saja dari saya yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf jika di akhir tadi ada kesalahan. Jadi saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.